Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu untuk pembahasan ya, distribusi frekuensi. Oke, baik. Jadi untuk distribusi frekuensi ini kita akan pelajari ya untuk distribusi frekuensi dan diharapkan kita mampu menyebutkan arti dan manfaat dari distribusi frekuensi. Kemudian kita diminta untuk menyusun distribusi frekuensi data baik untuk kualitatif maupun untuk data kuantitatif. Oke, untuk distribusi frekuensi ini dapat diartikan bahwa bagaimana kita mengelompokkan data ke dalam kelompok atau kelas dan kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam tiap kelas. Mungkin kita flashback sedikit ya terkait dengan materi-materi awal ya. Jadi bagaimana data itu kalau misalnya data mentah itu biasanya kita akan kesulitan untuk mengambil informasi dari data mentah yang ada. Nah, sehingga dibutuhkan adanya pengolahan ya, pengolahan. Nah, salah satu pengolahan yang sederhana maka ini bisa dilakukan melalui proses distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi bermanfaat dalam meringkas ya, meringkas data ya. Karena di sini bisa dimanfaatkan untuk memahami data dengan mudah, baik untuk data kualitatif maupun untuk data kuantitatif. Baik, untuk distribusi frekuensi data kualitatif, ya misalnya ini merupakan data dari 20 orang pembeli komputer dari beberapa jenis perusahaan komputer ya. Di situ ada brand IBM, ada Apple, ada Gateway 2000, ada Packard Bell, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita diminta untuk mengambil informasi dari tabel ini, karena ini bentuknya data kualitatif, mungkin kita akan kesulitan ya kalau langsung mencari informasi berdasarkan data kualitatif ini. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana data itu dimasukkan ke dalam tabel yang dimana kita tuliskan brand atau merek dari produk komputer tersebut. Kemudian kita hitung berapa yang Apple, berapa yang Compaq, berapa yang Gateway 2000, berapa yang IBM, dan berapa yang Hardware. Nah, kalau misalnya kita sudah mendapatkan tabel distribusi frekuensi ini, maka kita dengan lebih mudah untuk mengambil informasi. Dari tabel ini, kita dapat mengambil informasi jika untuk pembelian komputer Apple itu punya frekuensi yang paling tinggi, yaitu 8. Ya, 8 pieces. Ya. Kemudian untuk yang kedua terbesar, yakni Compaq dan Packard Bell. Ya. Kemudian yang paling rendah adalah Gateway 2000. Nah, dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa terkait dengan produk yang harus disediakan ya di dalam toko, itu akan prioritaskan untuk produk Apple ya. Dan ini akan berdampak ataupun akan mempengaruhi strategi khususnya untuk strategi pengadaan barang ya, untuk penyetokan barang itu bisa dilakukan dengan lebih efisien ya, karena kita sudah mengetahui historinya kalau untuk Apple itu ternyata kuantitinya lebih banyak ya. Jadi dia kuantiti untuk penjualannya lebih banyak daripada yang lain, sehingga untuk stok barangnya pun harus lebih diperhatikan. Oke, kemudian untuk yang Gateway 2000, mungkin stok barangnya tidak perlu terlalu banyak ya, dibatasi aja karena ini masuk golongannya misalnya barang yang slow moving ya, yang perputarannya rendah. Ya. Baik, kemudian untuk distribusi frekuensi relatif ya, kita bisa menghitung misalnya dari Apple frekuensi relatifnya itu 0,32 atau frekuensi persentasenya 32% ya. Untuk Compaq ya, misalnya di sini tertulis 0,2 atau 20%. Nah, setelah ditotalkan semuanya harus bernilai 100%. Untuk mencari frekuensi relatif, ini kita tinggal mencari dari 8 dibagi 25 ya. Kemudian
dikali kalau ingin frekuensi presentasi dikali 100%. Ya. Sehingga muncul angka 32% dan seterusnya. Kemudian untuk distribusi frekuensi data kuantitatif, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Ya. Yang pertama adalah banyaknya kelas, kemudian panjang kelas, dan batas kelas. Nah, untuk tabel distribusi, kita fokuskan kedua ya, kedua hal, yakni banyaknya kelas dan panjang kelas. Untuk banyak kelas, di sini dijelaskan bahwa menurut banyak ahli, idealnya banyak kelas itu 7-15 atau paling banyak 20. Kalau sudah lebih dari 20 itu sepertinya orang akan jauh lebih lama ya untuk memahami hasil dari distribusi frekuensinya. Berbeda kalau misalnya banyaknya kelas 7-15 itu lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian kita menggunakan rumus Sturges ya untuk menentukan banyaknya kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Ya. Kemudian untuk K-nya adalah banyaknya kelas, untuk N-nya adalah banyaknya nilai populasi. Jadi banyaknya kelas ini tergantung dari populasinya. Ya. Misalnya saja untuk data dengan N25, maka banyaknya kelas adalah K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 25. Nah, log 25 silakan Anda cek di kalkulator ya. Itu hasilnya adalah 1,3979. Kemudian dikali dengan 3,322 dan hasilnya ditambah 1. Jadi jangan sampai menghitungnya 1 ditambah 3,322 baru dikali 1,39 ya. Tapi hasil dari perkaliannya baru ditambah 1. Sehingga muncullah angka K sama dengan 5,644. Jadi banyaknya kelas sebaiknya 5 ya. Jadi untuk banyaknya kelas itu sebaiknya lebih sedikit. Makanya pembulatannya ke bawah ya. Jadi kalau 5,6 itu 5, tetap 5. 5,9 pun tetap 5. Baik, kita akan coba lanjutkan di sesi yang